Selamat siang untuk teman-teman kelas 9. Apakah kelas 9A mendengar suara Bapak? Kalau mendengar, coba lambaikan tangan. Oke ya, 9A dengar. Kalau kelas 9 plus, apakah mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar. 9B? Terdengar, Pak. Ya, oke. Baik, anak-anak, sebelum kita mendengarkan sosialisasi camp siswa, kita terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan agar apa yang kita sama-sama dengar dan persiapkan untuk camp nanti boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari anak-anak kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, hari ini kami boleh beraktivitas bagaimana mestinya, belajar mengajar. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan membicarakan persiapan kami untuk camp siswa kelas 9. Kami memohon kiranya apa yang kami bicarakan sekarang, itu semua boleh kami persiapkan dan tentunya Tuhan, itu semua kami berharap boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik anak-anak. Tentunya anak-anak juga sudah ini ya, pasti sudah tahu ya, beberapa minggu atau beberapa waktu ke depan untuk kelas 9 akan dilaksanakan camp siswa. Ya, dan tentunya tema kita pada kali ini yaitu The True Wisdom, Knowing God, Knowing Yourself. Kenapa kok tema ini dipilih? Karena tentu remaja perlu memiliki hikmat sejati. Ya, mungkin dalam keseharian teman-teman mungkin dalam bersosialisasi dengan teman-teman yang lain tanpa sengaja teman-teman melakukan ya sesuatu perbuatan, sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang remaja Kristen. Ya, remaja tidak terlepas dari natur keberdosaan manusia dan membutuhkan anugerah. Tentunya kita membutuhkan Allah dalam menolong kita. Kita pasti tentunya adalah makhluk yang berdosa, sehingga kita membutuhkan Allah ya untuk memurnikan kita, untuk mengembalikan kita kepada yang seharusnya. Dan tentunya anak-anak dalam camp kita juga akan disiapkan atau dibekali materi-materi yang akan membantu kita memahami untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Lalu kemudian apa sih yang harus saya lakukan sebagai remaja Kristen? Apakah saya berfoya-foya? Apakah saya berbuat yang sesuka hati saya? Tentunya nanti teman-teman di camp, teman-teman akan mendapatkan jawaban. Ya, oleh karena itu, teman-teman, untuk mensukseskan camp siswa, ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Ya, dan Bapak akan men-sharekan untuk kita semua kira-kira apa-apa saja yang harus teman-teman persiapkan, lalu bagaimana tata tertibnya, kita akan lihat bersama-sama. Selamat. Ya, jadi camp
akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, ya, tanggal 22 sampai 23 Februari, tempatnya di Wisma Pratista. Jadi ingat ya teman-teman, kegiatan akan berlangsung pada hari Rabu Kamis, 2 hari semalam. Dan tentunya silakan teman-teman dilihat terlebih dahulu tata tertib camp yang harus teman-teman taati bersama. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman. Tata tertib camp 2023. Yang pertama, fokus ke dirimu, hidupmu, dan masa depanmu. Jalin relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, ini yang pertama, bahwa teman-teman ke camp bukan berarti teman-teman mengartikan sebagai liburan, ya. Bukan berarti teman-teman mengartikan sebagai senang-senang berada di camp. Tapi teman-teman diharapkan ketika berada di camp, teman-teman benar-benar fokus, ya, dan benar-benar mengikuti setiap sesi dan benar-benar menghayati apa yang telah diberikan kepada teman-teman materi-materi. Dan tentunya diharapkan melalui materi tersebut teman-teman memiliki fokus yang lebih pada Tuhan. Yang kedua ada sopan santun, baik dalam bertutur kata maupun tindakan. Ya. Teman-teman ketika berada di camp, teman-teman diharapkan menjaga sopan santun, bertutur kata. Ya. Teman-teman tidak diharapkan mengucapkan kata-kata kasar. Ya. Kalau misalnya teman-teman mengucapkan, berarti otomatis teman-teman sudah melanggar tata tertib. Jadi teman-teman diharapkan menjaga sopan santun dan bertutur kata teman-teman. Lalu yang ketiga, saling menghargai antar teman, membimbing narasumber. Teman-teman diharapkan berada di camp tidak seenaknya saja. Ya. Dengan seenaknya mengganggu kiri kanan, ya. Tidak menghormati satu dengan yang lain, tapi teman-teman diharapkan untuk menghargai teman. Baik itu teman, pembimbing maupun narasumber yang akan berada di sana. Lalu yang keempat ada menjaga kebersihan, ketertiban, dan menaati tata tertib kompleks Pratista. Jadi teman-teman, tata tertib ini bukan hanya saja dari kita ya, dari sekolah, tapi di sana juga akan ada tata tertib yang teman-teman harus juga patuhi. Ya. Bukan berarti, oh ini dari sekolah yang sewa tempat, ya terserah saya. Tidak seperti itu. Tapi teman-teman juga harus di sana memiliki sikap yang baik, ya, yang menaati aturan yang berada di kompleks Pratista. Ya, lalu kemudian nomor 5, dilarang membawa benda tajam. Perhiasan, rokok, minuman beralkohol, kartu, gadget. Ya, gadget ini HP dilarang dibawa. Dan sejenisnya. Ya, berarti teman-teman ketika teman-teman ke camp, teman-teman diharapkan tidak membawa benda-benda tajam. Gunting contohnya tidak boleh. Cutter tidak boleh. Lalu kemudian perhiasan-perhiasan. Ya, kenapa? Karena nanti hilang lalu kemudian disalahkan orang. Enggak ya. Tapi diharapkan jangan membawa perhiasan. Lalu kemudian rokok, minuman beralkohol, kartu.
Ya, kartu itu baik Uno maupun Remi tidak boleh dibawa. Lalu kemudian ada gadget, HP dan sejenisnya. Lalu yang keenam ada menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Tentunya teman-teman berada di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman harus lakukan. Ya. Dan setiap kegiatan pasti ada waktu-waktu istirahat tertentu. Dan diharapkan teman-teman menggunakan waktu istirahat itu sebaik mungkin. Jangan bercerita, lalu kemudian bermain-bermain, lalu kemudian nanti malah kondisi fisik lemah, ya, lalu kemudian sakit. Ya, jadi teman-teman mohon menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin ya, agar kondisi tubuh kalian fit. Lalu di tata tertib 7 dilarang sarapan pagi sebelum mandi. Jadi teman-teman bangun pagi, teman-teman harus mandi terlebih dahulu. Lalu kemudian baru sarapan, baru diberi izin untuk sarapan. Peraturan ke-8, di ruang makan selalu membudayakan antri. Ya. Jadi teman-teman bukan seenaknya saja menyerobot antriannya. Jadi teman-teman harus antri. Lalu kemudian tidak berbicara. Ya, di sini artinya teman-teman tidak ribut, tidak asik sendiri, dan meletakkan alat makan bekas pakai di tempatnya. Ya, jadi ketika teman-teman mengantri lalu makan, teman-teman mohon untuk menaruh alat-alat makan, piring, sendok, gelas di tempatnya yang telah disedia. Lalu yang ke-9, peserta tidak diperkenankan untuk masuk ke pondok atau kamar lawan jenis. Nah, yang untuk laki-laki tidak boleh masuk ke kamarnya, yang perempuan tidak boleh. Yang perempuan juga sebaliknya tidak boleh masuk ke kamar laki-laki. Ya, kalau misalnya yang laki-laki ke laki-laki ya boleh. Ya. Tapi kalau ke kamar lawan jenis tidak boleh, dilarang. Nomor 10, menjaga kerapian dan kebersihan kamar masing-masing. Teman-teman tentunya nanti akan dibagi ke kamarnya masing-masing dan ketika berada di kamar, teman-teman harus bertanggung jawab atas kamarnya. Tidak seenaknya membuat kotor ya, melempar kiri kanan bajunya, handuknya, tidak. Tapi teman-teman diharapkan untuk menjaga kerapian, kebersihan kamar. Jangan meninggalkan sampah. Ya. Lalu yang terakhir, tidak membawa HP. Ya, ini teman-teman diharapkan untuk tidak membawa HP. Ya, baik, kita masuk ke peraturan selama sesi berlangsung. Tentunya nanti teman-teman akan berada di dalam setiap sesi. Ya. Ada sesi 1 dan selanjutnya. Ketika berada dalam sesi, teman-teman diharapkan untuk mematuhi peraturan agar terjaga kondisivitas di dalam sesi berlangsung. Yang pertama, semua peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Karena kita harus tepat waktu, teman-teman. Sehingga 10 menit sebelumnya kita harus memulai. Jangan sampai nanti malah molor. Kita harus sebisa mungkin tepat waktu. Lalu yang kedua, peserta diwajibkan mengikuti semua sesi acara. Kecuali ada hal-hal tertentu, ya. Kemudian tidak bisa mengikuti. Tapi di sini wajib peserta untuk mengikuti semua sesi acara. Yang ketiga, membawa Alkitab. Jadi teman-teman ketika pergi ke camp, teman-teman diharapkan membawa Alkitab, buku catatan, dan alat tulis untuk
tiap sesi. Sesi 1 dan sesi selanjutnya teman-teman harus memegang ya, Alkitab atau buku catatan dan alat tulis. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Memakai kemeja atau kaos berkerah dan celana panjang serta sepatu. Ya. Jadi di sini kaos berkerah, bukan kaos yang biasanya teman-teman pakai di rumah, tidak ya, tapi harus yang berkerah. Tapi ataupun yang berbentuk V itu tidak boleh. Harus berkerah ataupun kemeja dan celana panjang serta sepatu. Celana panjang berarti laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang memakai rok. Lalu tidak kekurangan bahan. Nah, jadi ketika teman-teman berpakaian, mohon diperhatikan. Yang satu tidak kekurangan bahan. Maksudnya apa? Kok ada tulis tidak kekurangan bahan? Mohon mungkin di belakangnya ada gambar pulau, lobang gitu. Ya. Kayak ini apa? Film-film horor ya, ada lubang. Itu nggak boleh. Lalu kemudian ini lengannya, ya teman-teman, lengannya tidak ada kekurangan. Ya. Yang laki-laki pengen menunjukkan ototnya, enggak seperti itu. Ya, tapi yang sopan memakai pakaiannya. Tidak ketat. Nah, ini teman-teman mohon perhatikan. Nah, di sini ada tulis tidak ketat. Tidak tembus pandang. Ya, sama halnya dengan peraturan kita ya. Teman-teman diharapkan juga kalau misalnya ada bajunya, ya teman-teman memakai kaos dalam. Ya. Untuk kaos double, biar nggak kelihatan. Biar ketika nanti dalam sesi, teman-teman bisa fokus. Jangan malah nanti matanya lari ke kiri ke kanan, fokus ke lain. Jangan sampai seperti itu. Dan tidak menarik perhatian. Ya, jadi teman-teman mohon untuk jangan memakai baju yang sebisa mungkin tiba-tiba bisa menarik perhatian lawan jenis ya. Jangan ya, tapi Bapak percaya teman-teman sudah dewasa. Tentunya teman-teman tahu mana yang pantas, mana yang tidak, ya, yang teman-teman bisa pakai. Lalu yang kelima, peserta tidak diperkenankan keluar ruangan sesi tanpa seizin pembimbing. Ya, kalau misalnya ada yang mau ke toilet, ya tentunya harus izin dulu. Tidak langsung keluar begitu saja. Ya. Jadi Bapak yakin teman-teman sudah terbiasa ya kalau misalnya ke toilet, kalau mau izin sesuatu pasti belum minta izin dari pembimbing. Lalu yang keenam ada memakai masker sepanjang acara dan membawa masker cadangan. Ya meskipun kita melihat sekarang banyak warga yang sudah tidak pakai masker, tapi teman-teman kita harap teman-teman tetap ya memakai masker karena kita tidak tahu ya, karena ya mungkin sekarang masih ada virus-virus ya, jadi teman-teman harus tetap memakai masker dan membawa masker cadangan, jangan lupa. Jangan sampai nanti nggak ada, lalu kemudian datang ke Pak Willy dan minta, Pak Willy saya minta masker. Ya, tapi teman-teman boleh membawa setidaknya cadangan, kalau nggak bawa dua, apa satu gitu boleh. Disimpan dalam tas, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada masker yang putus, ya teman-teman bisa memakai masker cadangan. Ya, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu, mungkin mau menulisnya, silahkan untuk menulis kira-kira apa saja yang akan dibawa saat camp.
Baik, peralatan yang harus dibawa oleh teman-teman. Yang pertama, pakaian yang sopan dipakai untuk pertemuan secukupnya. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman membawa pakaian yang sopan dan tentunya tidak berlebih. Ya mungkin karena kita 2 hari semalam, ya otomatis teman-teman bawa yang secukupnya ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba teman-teman bawa 10 potong baju, kan nggak ini kan nggak bagus kan karena banyak. Tapi bawalah secukupnya. Ya mungkin ketika teman-teman pergi, lalu kemudian nanti sorenya mandi, lalu kemudian ganti baju, lalu kemudian besok paginya ganti baju lagi, teman-teman bisa menghitung sendiri ya, kira-kira berapa sih yang saya harus bawa. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman jangan lupa membawa baju bleach, ya, baju angkatan kalian ya, karena baju tersebut akan digunakan di hari kedua. Jadi jangan lupa nanti ya dilihat kira-kira masih bersih atau udah kotor ya silahkan dicuci. Lalu yang ketiga, baju tidur dan baju ganti. Ya, tidak mungkin kan teman-teman tidur tapi pakai celana jeans. Ya, kalau nggak tidur pakai pakai baju kemeja. Ya, tapi teman-teman silahkan membawa baju tidur yang senyaman mungkin di tubuh teman-teman. Lalu kemudian baju ganti. Yang keempat ada jaket. Jangan lupa bawa jaket. Tentunya kalau malam ya pasti dingin. Teman-teman silahkan membawa jaket atau sweater. Lalu yang 5, sandal jepit. Tentunya nanti ada waktu-waktu tertentu yang kosong, yang mungkin teman-teman mau apa ya keluar, ya mungkin mau duduk-duduk ya teman-teman silahkan membawa sandal jepit. Ya. Lalu yang keenam, sepatu tertutup. Nah, sepatu tertutup ini untuk apa? Ya, ketika teman-teman berada dalam sesi, teman-teman diharapkan memakai sepatu, ya, tidak memakai sandal jepit. Ya, kalau sandal jepit ini ya, kalau misalnya ada waktu kosong, waktu luang, teman-teman bisa pakai sandal jepit. Kalau sepatu tertutup ini digunakan pada waktu sesi. Ya. Jadi yang bawa, contohnya karfil, lah itu tidak boleh ya teman-teman. Tapi di sini kita harus memakai sepatu tertutup. Ya, kalau enggak kalian pakai aja sepatu yang kalian bisa pakai ya di sekolah itu silahkan. Ya. Terus bagaimana Pak kalau misalnya ada yang kakinya luka? Itu mungkin terkecuali ya karena pasti ya, tidak bisa ya kalau misalnya memakai sepatu yang tertutup ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami kesusahan, Pak saya aduh agak ini ribet dengan sepatu ya, itu silakan dibicarakan dengan pembimbing ya, dengan Bapak Ibu guru agar bisa dicari solusi. Lalu kemudian yang ketujuh, alat mandi. Teman-teman silahkan membawa alat mandi. Teman-teman ya pasti tentunya ada sabun, odol, sikat gigi, dan jangan lupa handuk. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang ini lagi nebeng handuk lagi ya, minjem handuknya teman enggak ya. Tapi teman-teman harus membawa handuk sendiri. Lalu yang kedelapan, buku dan alat tulis Alkitab. Ya, ini akan digunakan waktu sesi. Buku yaitu untuk mencatat. Ya, kira-kira apa saja yang akan teman-teman catat. Lalu kemudian alat tulis jangan lupa dibawa. Bawa satu, kalau bisa ya bawa dua buat cadangan. Apabila nanti alat tulisnya tiba-tiba ballpointnya tintanya habis, silahkan pakai yang satu. Lalu yang ke-9, jendai. Ikat rambut bagi siswa perempuan. Jadi diharapkan teman-teman yang
siswa perempuan untuk membawa ikat rambut atau jedai, ya, agar apa? Ketika ketika teman-teman berada di sesi, diharapkan rambut itu tidak menjadi apa ya, membuat teman-teman tidak fokus lagi. Mungkin tiba-tiba ada yang menaruhkan sesuatu di kuping. Nah, itu kan pembimbing nggak tahu kan, tiba-tiba mungkin teman-teman membawa alat sesuatu gitu. Tapi di sini diharapkan bagi siswa perempuan itu mengikat rambut. Ya, jadi rambutnya agar telinganya itu kelihatan. Lalu yang nomor 10, obat-obat pribadi. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sesak nafas, yang nggak kuat dingin, atau memiliki alergi dingin, alergi udara, silahkan membawa obat-obatnya. Ya. Obat-obat pribadi itu silahkan dibawa. Lalu yang ke-11, ya. Yang ke-11 ada tumbler atau botol minum. Teman-teman silahkan membawa tumbler. Ya tentunya ini buat isi ulang ya. Kalau misalnya tiba-tiba di sesi haus, ya silahkan teman-teman minum. Karena bagaimanapun kita juga harus go green ya. Kita harus apa ya, menjaga kebersihan. Ya. Kalau misalnya teman-teman pakai aqua, botol-botol aqua, ya pasti itu membuat kotor di dalam sesi. Jadi lebih baik teman-teman membawa botol air minum sendiri yang bisa diisi ulang. Ya. Atau kalau enggak ada tiba-tiba ada yang membeli botol air minum, nah itu lebih baik jangan ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita pakai botol yang biasanya teman-teman beli di Alfamart, Indomaret, nah itu kan seharusnya botol-botol air minum itu kan hanya digunakan sekali, ya. Karena kalau misalnya kita gunakan 2, 3 kali, 4 kali, itu sudah tidak bagus lagi. Jadi teman-teman diharapkan membawa tumbler sendiri dari rumah. Lalu 12, tidak membawa HP. 13, masker dan hand sanitizer. Ya. Ini peralatan yang teman-teman harus bawa, masker dan hand sanitizer. Ya, lalu selanjutnya ini ya, teman-teman silahkan dilihat dulu kita perginya jam berapa sih. Jadi keberangkatan kita ke Wisma, kita akan berkumpul jam 12. Jadi teman-teman mohon jangan ini ya, ngulur-ngulur waktu ya. Teman-teman harus datang jam 12. Jam 12. Ya, jangan sampai nanti ada yang datang setengah satu, lalu kemudian jam 1. Nah, itu jangan ya teman-teman. Jangan sampai nanti terlambat. Jadi teman-teman diharapkan kumpul jam 12. Lalu kemudian tanggal 23 Februari kita akan sampai di sekolah itu 14.30, setengah 3 ya. Kita sampai di sekolah setengah 3 dan jam jemputnya setengah 3 juga. Jadi teman-teman silahkan memberitahu orang tua untuk dijemput jam setengah 3. Jadi karena kita tidak bawa HP, jadi teman-teman dari sekarang beritahu ke orang tua bahwa nanti kita akan jemputannya itu setengah 3. Ya, jadi silahkan ditulis. Ya, ini selanjutnya adalah pakaian. Pakaian hari pertama, tentunya ketika kita datang ke sekolah, baju bebas berkerah, rapi, tapi bukan kaos oblong. Lalu kemudian sopan, celana panjang, sepatu tertutup. Ya, lalu kemudian baju hari kedua ada baju bleach, celana panjang, sepatu tertutup. Jadi bukan celana pendek ya teman-teman, tapi celana panjang.
Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, gimana Bu Karen? Apakah kita kasih pertanyaan untuk anak-anak? Atau gimana? Ini sih, Pak. Ya, Pak Yohanes mendengar suara saya? Pak. Halo, Pak Yohanes mendengar suara saya? Ini sih, Pak. Ingin bertanya, Pak. Oh ya. Eh, kan berangkatnya tuh jam 12 itu tuh udah di sana apa di sekolah, Pak? Gimana? Kan kita berangkatnya tuh jam 12 itu tuh udah di sana Ya, apa di sekolah? ya teman-teman diharapkan itu berada di sekolah. Ya, usahakan jangan lebih ya jam 12 gitu. Paling tidak kita sekitar jam-jam segitu kita akan berangkat ya. Jadi teman-teman diharapkan jam 12 itu sudah berkumpul di sekolah dengan harapan ketika kita di dalam perjalanan itu tidak macet ya. Kita juga harus melihat yang jangan siapa tahu nanti tiba-tiba macet kan waktunya bisa molor. Jadi teman-teman diharapkan untuk jam 12 itu sudah ada di sekolah. Ada yang lain? Siapa? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Permisi, Pak. Ya, baik. Mana? Boleh bawa snack, Pak? Boleh bawa snack apa tidak ini? Ya, jadi teman-teman nanti disediakan snack di sana ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kayak pop mie boleh nggak, Pak? Ya, teman-teman kita sudah sediakan snack di sananya. Jadi teman-teman ini ya dilarang ya bawa snack ya. Nah di sana sudah ada. Kalau kayak ciki-ciki boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalian tuh ciki. Makasih, Pak. Ya. Oke. Yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, maka Bapak anggap teman-teman sudah menerima ya, sudah deal dengan tata tertib dan barang bawaan yang akan kita bawa ya. Kalau nggak ada, berarti Bapak anggap bahwa teman-teman semua sudah setuju dengan peraturan dan teman-teman hanya tinggal bersiap untuk ke camp ya. Mungkin itu saja dari saya. Apakah Bu Karen mau menambahkan? Saya persilahkan. Cek, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar Bu. Cek, suara saya terdengar, Kak? Terdengar Bu. Oke. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tadi ada pertanyaan juga mengenai pakaian. Pakaian kan di sini ditulis yang penting itu kan sopan ya. Tadi ada pertanyaan dari anak perempuan. Seandainya aku nggak punya kaos berkerah gimana? Baju perempuan itu memang beragam ya.
Bisa Oh, jadi mau permisi. pakai blus, bisa jadi mau pakai blus, blus yang mungkin tidak ada kerahnya tapi blus, jadi bukan kaos. Ya, mohon bedakan kaos oblong sama blus, gitu ya. Untuk kostum, begitu. Itu untuk yang pertanyaan pakaian ya, yang pasti sopan, tapi rapi, sopan dan rapi. Itu Pak Yohan, kelas 9 tadi ada pertanyaan ya? Nah, Ya, kelas 9B, apakah ada pertanyaan? Ya, Pak, maaf suaranya kurang jelas, Pak. oke, baik. Untuk kelas 9B yang mungkin kurang jelas, Bapak ulangi lagi. Pak. Jadi untuk perempuan, kalau misalnya tidak ada baju yang berkerah atau kemeja, ya, yang bagi perempuan boleh memakai blus, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan blus sama kaos oblong. Ya, jadi silakan teman-teman yang perempuan membawa blus, itu dipersilahkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Karen, apakah ini sudah tidak ada lagi yang bertanya? Oke, mungkin suara saya nanti kalau kurang jelas di 19-nya, apa Yohan bisa bantu ya? Tadi Ya, ada yang bertanya, kalau misalnya kalau nggak ikut, boleh nggak Miss? Ini ada di kelas, kebetulan di kelas saya ada yang bertanya. Ini adalah kegiatan sekolah wajib, ya. Ini adalah kegiatan sekolah wajib. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak ikut, kecuali kalian di hari tersebut tiba-tiba sakit, yang membuat kalian sama sekali tidak bisa ikut serta, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi anak-anak kelas 9A, 9B, dan 9 plus, lihatlah ini sebagai satu momen kalian bersama. Ya, lihatlah ini sebagai satu momen kalian bersama. Jadi usahakanlah jaga kesehatan kamu supaya kita bisa sama-sama ikuti kegiatan camp di tanggal 22 dan 23 Februari nanti. Begitu Pak ya. Saya kembalikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh ditutup Yohana. Oke, baik ya. Ya, baik teman-teman, Bapak harap jangan sampai tiba-tiba lalu kemudian ada yang memanfaatkan momen ini, lalu kemudian dengan alasan sakit, tapi pada kenyataannya malah pergi jalan-jalan sama keluarga. Ya, Bapak nggak mau seperti itu, tapi teman-teman boleh memaknai bahwa ini adalah kegiatan yang penting ya untuk pertumbuhan teman-teman, terutama dalam pengenalan akan Kristus. Jadi Bapak harap teman-teman pergunakan dengan baik, jangan malah membohongi ya. Bapak nggak mengajarkan teman-teman untuk membohongi orang lain ya. Jadi kalau memang teman-teman bisa ya ikutlah ya. Tapi kalau memang teman-teman pada saat hari H sakit, memang harus sakit ya, berarti nggak ikut. Ya mungkin itu saja dari Bapak. Kalau tidak ada lagi, maka kita akan tutup ya sosialisasi kita bersama-sama dengan doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas setiap penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesehatan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membicarakan persiapan kami bersama-sama untuk mengikuti camp yang akan dilakukan minggu depan ya Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami, kiranya juga Engkau memberikan kami kesehatan agar kami semua boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti camp ya Tuhan. Dan kami juga memohon dan berharap
ketika kami kembali lagi setelah selesai camp, apa yang kami peroleh dari tiap-tiap sesi, itu semua boleh menjadi pegangan dan tentunya untuk masa depan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau juga menuntun kami, menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik teman-teman, sekian dari sosialisasi camp siswa kita. Teman-teman boleh live ya dari Zoom. Ya, terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua.